bilang ke para pekerja proyek buat menimpa sisa jenazah yang ada di sana dengan semen. Orang-orang juga telat nyadar kalau red carpet yang mereka injek-injek tuh buat foto itu adalah jalanan yang dibangun di atas mayat para pekerja yang tadi dikubur hidup-hidup. Hai semuanya, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Misius Things. Lalu hai semuanya baru nonton channel ini, selamat datang. Aduh geng, selain denger suara gebrakan pintu tadi itu opening, kalian kangen gak sih sama suara pintu openingnya bioskop? Yang pintu teater satu telah dibuka. Bagi anda yang memiliki karcis cuma 1 biji, jomblo ya lu nonton sendirian. Ya emangnya kenapa sih? Kalau nonton bioskop sendirian, enak tahu kita bisa fokus memahami jalan cerita filmnya. Emang nih kadang-kadang mbak-mbak yang suka ngerobekin karcis tuh, pas tahu gue cuma nontonnya cuma sendirian 1 tiket doang mas, itu tatapannya emang kayak ngejudge gitu, kayak sendirian doang, kayak gitu. Tapi walaupun gue sebel, gue juga kangen banget nonton bioskop nih. Gimana dong gengs? Kemarin katanya kan bioskop nih sempat mau dibuka lagi tuh, ternyata nggak jadi, ditunda karena ya masalah protokol kesehatan. Mau nggak mau demi kesehatan kita semua juga kan. Tapi bioskop nih udah tutup atau nggak buka udah berapa lama nih? Udah 4 bulan ada kan ya? Itu ruangannya kan gelap tuh. Kira-kira bakal jadi angker nggak? Seneng banget kan tuh abisnya setan-setan sama tempat-tempat yang gelap-gelap begitu. 4 bulan nggak dimasukin sama orang-orang, ibaratnya ya mereka ngontrak gratis. Party di sana gue rasa itu setan di bioskop. Abisnya nih, di video Misius kali ini ada sebuah bioskop yang udah lama ditutup dan gak dipakai, yang sekarang jatuhnya bukan lagi jadi tempat nonton, tapi lebih ke tempat uji nyali. Jangankan nonton film horor di situ, lu kalau nonton film kartun, misalnya nonton Frozen deh, di tempat itu dijamin tetap ketakutan lu. Ini ceritanya seseru itu, gengs. Gue jamin, seru banget, percaya, sumpah. Karena pas gue baca cerita ini, gue sampai kayak, wah gila, ini ceritanya super duper gak waras sih. Nah, bioskop yang angker ini itu terdapat di Manila, Filipina, yang bernama Manila Film Center, atau kalau disingkat tuh jadi MFC. Jadilah kayak nama fans klub bola ya. Nah pokoknya bioskop ini tuh mempunyai sejarah kelam yang merenggut banyak orang, sampai-sampai bioskop ini harus ditutup dan menjadi bioskop yang paling angker sedunia. Tapi biasanya kan kalau kita ke bioskop itu jangan lupa lu pakai bajunya yang nyaman sama jaket kayak gini nih biar adem. Jangan terlalu cepirit, kena AC bioskop lu udik lu. Nah by the way, outfit gua kali ini itu gua belinya di Classics and Basics. Sebelumnya gua juga udah sering beli di situ. Kayak hoodie yang kemarin gua pakai nih, yang kayak gini nih ada sablonan muka gua. Ini gua juga belinya di situ. Kalau kalian suka sama baju-baju polos kayak gini, di sana tuh jual banyak banget, mulai dari t-shirt, jaket ataupun hoodie dengan macam-macam warna juga. Dan bahannya ini enak banget, gengs. Lembut banget, nyaman dan nyerap keringat. Kalian langsung kepoin aja ke Instagram mereka. Soalnya harganya tuh aduh bikin nangis, gengs. Bukan apa-apa nih. Paketan t-shirt kayak gini sama jaket nih, coba tebak berapa? 100.000 doang coba. Lah apa kita kagak shock begitu? Warnanya aja bagus begini nih, hijaunya army, nggak norak begini sama hitam kan netral. Dan bahannya juga nyaman. Kalau kalian mau tambahin sablon kayak hoodie kayak gini juga bisa. Pokoknya suka-suka kalian lah. Langsung aja makanya follow dan tanya-tanya ke Instagram @classicsandbasics. Nah kita udah anget begini kan pakai jaket. Yuk kita nonton ke bioskop. Sesuai sama namanya, bioskop ini ya terletaknya di Manila. Luasnya tuh gedong banget, gengs. Yaitu sekitar 16.000 meter persegi atau yaitu sekitar 1,7 hektar. Buset, gempor nggak tuh? Kalau lu disuruh lari-larian, puas banget di situ kalau lu mau main India-Indiaan gitu kejar-kejaran. Nah, bangunan ini sendiri mulai didirikan pada pertengahan tahun 1981 dan selesainya tuh di awal tahun 1982. Nah, ada yang enggak nih? Kalau barusan gua ngomongin sesuatu yang janggal. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Buat yang nyadar, pinter lu. Kasih dulunya les kumon deh. Kejanggalannya adalah terletak pada durasi pengerjaan dari bangunan tadi, gengs. Yaitu sekitar 6 bulan doang berarti. Padahal itu kan bangunan gede banget, sampai 1,7 hektar. Ya kok bisa rampung cuma dalam waktu 6 bulan? Lah zaman sekarang aja, bikin rumah KPR tuh, bilangnya 6 bulan, tapi nggak jadi-jadi. Ini lagi bangunan yang lebih luas begitu. Ingat ya, ini tahun 1981 loh. Jadi teknologi nggak siang nggak canggih sekarang. Masih manual bikinnya. Ribet kan gua? Nah, dari pengerjaan yang super kilat itu, ada hal yang mengerikan di dalam proses pembuatannya. Yang mana membuat bioskop ini jadi spooky dan masuk ke dalam rekor sejarah dunia. Jadi awalnya di tahun 1981 itu, ibu negara Filipina yang bernama Imelda Marcos, yang mana dia berarti istri dari presiden ke-10 Filipina, yang bernama Ferdinand Marcos, punya visi yang besar nih ceritanya buat negaranya. Beliau nih mau menjadikan negara Filipina sebagai Cannes of Asia, atau pusat perfilman Asia. Mungkin ini ibaratnya semacam kayak Hollywood atau Bollywood lah. Akhirnya dibangunlah si Manila Film Center ini. By the way, dalam sejarahnya, Ibu Imelda ini memang dikenal ambisius banget. Dia ini jadi cecer ambi,
apa yang dia mau harus keturutan. Contohnya nih, waktu dia nih ngebet banget mau menjadikan Filipina itu sebagai tuan rumah Miss Universe di tahun 1974, dia minta dibangunin bangunan yang sekarang itu namanya Fox Art Theater. Tapi pengerjaannya harus selesai pas pergelaran acara itu dimulai. Jadi diselesaikanlah itu bangunan hanya dalam waktu 77 hari. Apa nggak Roro Jonggrang begitu para kulinya tuh? Tapi kebetulan aja waktu itu memang bisa selesai tepat waktu. Namun nggak tahu deh gimana itu rangka bangunannya bagus apa enggak, kokoh apa enggak. Mungkin kayak bedah rumah kali ya, ada pakai triplek tuh bahannya. Perkara kan buru-buru soalnya tuh. Nah, habis itu beliau nih ngebet mau bikin bioskop besar si Manila Film Center tadi. Pas dibangun, dana yang dikeluarkan tuh nggak kaleng-kaleng, gengs. Yaitu sekitar 25 juta dolar USD. Yang kalau dirupiahin tuh berapa triliun tuh? Tahun 1981 lu bayangin. Dan seperti yang Miss Universe tadi, bangunan ini juga harus kelar pas festival Manila International Film itu berlangsung yang diselenggarakan pada tanggal 18 Januari 1982. Jadi punya waktu 6 bulan memang tuh. Nah, menurut Ibu Imelda ini, kalau MFC itu bisa jadi Manila Film Center ya, secara tepat waktu dan nanti pergelaran festivalnya tuh lancar, dalam hampir hanya 1 minggu aja nih bisa balik modal ceritanya, geng. Prediksinya begitu. Soalnya kalau perkiraannya memang, mereka nih bisa meraup keuntungan sekitar 18 juta US dollar. Lumayan nutup kan tuh berarti. Terus, ini semua kan memang mandatori langsung dari ibu negara. Ya soklah akhirnya dibikinin, siapa juga yang berani nolak. Dalam proses pembuatannya, Imelda nih nggak mau bikin bangunan yang kaleng-kaleng doang. Dia mau interiornya bagus, megah, mewah gitu. Maka dari itu dia nih mempekerjakan para ahli dari bidangnya masing-masing. Dari mulai arsiteknya, dia pakai arsitek kondang tuh bernama Froilan Hong. Ya waktu itu dia bisa bikin bangunan bentuknya tuh persis kayak Parthenon di Athena gitu. Sampai-sampai biar arsitekturnya nih tetap mengandung ada unsur-unsur budayanya, Imelda ini sampai melibatkan ahli dari UNESCO. Jadi emang nggak main-main nih, gengs, proyeknya. Selain itu, ada sekitar lebih dari 4.000 pekerja yang tergabung dalam proyek pembangunan ini. Nah, karena ini kan sistemnya berarti ngebut ya. Itu proyek dikerjain terus-menerus tanpa henti selama 24 jam, non-stop dan dibagi menjadi 3 shift. Pas mengerjakan ruang utamanya nih, si film centernya atau bioskopnya buat menampilkan film-film, normalnya secepat-cepatnya bagian kayak gitu, itu tuh membutuhkan waktu kurang lebih 6 minggu, gengs. Jadi maksudnya biar cor-corannya beneran kering dan semuanya kuat lah. Namun mengingat ini konteksnya ngebut, ya 6 minggu itu dirasa lama banget. Akhirnya dipekerjakan 1.000 orang khusus untuk mengerjakan ruangan itu. Dari waktu 6 minggu tadi dikebut jadi cuman 72 jam aja atau 3 hari. Nah, ini tuh bener jadi kayak cerita Roro Jonggrang di real life banget nggak sih? Lanjut nih ya, karena waktu yang tadi harusnya 6 minggu tapi tau-tau jadi cuma 3 hari, ya bener aja itu cor-coran belum kering maksimal, gengs. Akhirnya tragedi besar yang sebenarnya sih ini udah bisa diprediksi itu ya kejadian. Pada tanggal 17 November 1981, sekitar pukul jam 3 pagi, scaffolding atau pilar-pilar penyangga yang ada di film center itu tuh roboh. Berarti karena pilarnya aja udah roboh, bagian atasnya ikutan ambruk dan ngubur hidup-hidup para pekerja yang lagi standby di sana. Dari catatan sejarahnya, pekerja yang berhasil ditemukan dan diangkut dari puing-puing itu hanya sebanyak 168 orang, gengs, dari 1.000 orang tuh. Nah, kok kenapa cuma bisa sedikit? Karena sisanya itu masih kekubur dan itu cor-coran kan masih basah, tapi lama-lama ngering kan dan bisa jadi keras. Hal itu membuat evakuasi jadi semakin susah karena berarti ini para pekerja banyak yang menyatu sama semen, sama cor-coran. Dan pas kejadian, gak boleh ada orang luar yang masuk ke dalam lokasi sekitar 9 jam. Jadi semenjak kejadian itu, selama 9 jam nih, gak ada orang luar yang tahu sama sekali. Namun ini ada satu wartawan yang berhasil menyelinap masuk. Dan salah satu saksi mata yang memang berada di sana bernama Nena Begnino, yang merupakan mantan PR officer dari Manila Film Festival, di mana dia melihat secara langsung kejadiannya di TKP. Dia ini bilang, dari kejauhan saya bisa melihat para pekerja diangkut. Mereka beku dengan semen yang sudah mengering. Bahkan ada yang masih menggali untuk menyelamatkan mereka yang tersangkut di lantai semen yang telah mengering. Nah, namun menurut kabar yang beredar, pada saat itu semua media ini di black out. Jadi nggak boleh ada satupun media yang melaporkan dan memberitakan mengenai hal ini. Ya soalnya ini kan proyeknya ibu negara. Karena kejadian itu, akhirnya Imelda nih mengutus supervisor proyek bernama Betty Benitez, yang dia juga sekaligus istri dari salah satu menteri di Filipina. Istilahnya tolong dah itu beresin urusan di situ. Menurut rumornya atau desas-desus yang ini bisa dibilang semacam teori konspirasinya ya, Ibu Imelda itu menganggap kalau mengangkut semua jenazah yang ada di sana itu tuh sangat menghabiskan tenaga, waktu, dan juga dana. Akhirnya melalui supervisornya tadi tuh si Betty, dia tuh diutus untuk bilang ke para pekerja proyek buat menimpa sisa jenazah yang ada di sana dengan semen dan melanjutkan proyeknya seolah tidak terjadi apa-apa. Gila nggak? Jadi buat orang yang udah terlanjur meninggal di situ, ya anggap aja itu kuburannya mereka. Terus buat para pekerja nih yang masih terjebak, yang banyak banget nih sebagian badannya itu ketimpa sama semen, ya kalau bisa dilepasin dan diselamatkan, sok dilepasin. Tapi kalau nggak bisa, ya udah mati aja lu di situ. Nanti ditimpa semen lagi lah, gampang lah. Mau gila nggak lu dengerin, mohon maaf nih. Abis gitu ya udah, beneran aja itu proyek dilanjutin kayak biasa aja udah, dengan banyak banget mayat yang terkubur di bangunan tersebut.
Akhirnya datang hari di mana acara Manila International Film Festival itu berlangsung. Saat itu banyak banget nih artis-artis Hollywood, kayak ada Michael York, Piazza Dora, terus ada Franco Neko, itu diundang ke acara ini. Tapi sebenarnya juga ada beberapa artis top lainnya yang sebenarnya diundang tapi nggak datang. Kayak Christopher Reeve yang main Superman tuh, terus ada Faye Dunaway yang main Supergirl, terus Jodie Foster, dan banyak banget lainnya yang ketakutan karena mereka mendengar soal desas-desus atas bangunan ini. Ya selain memang karena faktor horor, pastinya juga karena faktor keamanan, itu menjadi alasannya, gengs. Kan gak lucu kalau lagi festival tau-tau bangunannya roboh lagi. Karena memang cerita keangkeran yang berada luas di bangunan ini tuh kayak menyebar kemana-mana. Soalnya memang cerita-cerita angker pas pembangunan setelah kecelakaan tuh, dari para pekerjanya banyak banget yang mengaku mendapatkan kayak macam-macam peristiwa mistis. Sampai-sampai banyak banget paranormal yang dibawa ke sana untuk mengusir arwah gentayangan yang ada di tempat itu. Bahkan sampai pas jam 5 pagi, waktu mau opening festivalnya nih hari itu, paranormal itu tuh masih pada standby buat melakukan ritual. Mereka ini diminta sama Imelda untuk mengusir para arwah yang gentayangan di tempat tersebut biar pergi dengan tenang. Dan pas ritual itu berlangsung, mereka ini mengorbankan kayak semacam babi dan ayam buat tumbal persembahan gitulah. Terus orang-orang yang datang ke acara itu, termasuk Ibu Imeldanya sendiri, diwajibkan makan daging persembahannya itu, tapi mereka taunya itu cuman kayak jamuan makan doang. Akan tetapi, meskipun paranormal ini itu udah berusaha menetralkan bangunannya biar bisa berjalan lancar, tetap aja dong, gengs. Pas acara berlangsung nih, banyak banget kejadian aneh di sana. Para panitia di sana tuh kayak nyium-nyium bau anyar darah gitu, dan juga banyak banget pengunjung nih, tamu undangan, yang tahu-tahu kayak kenapa ya bulu kuduk gua merinding, semacam udah bad feeling. Padahal kan jatuhnya ini party ya. Namun atmosfernya kenapa jadi kayak jurit malam? Padahal banyak dari mereka yang nggak tahu juga akan kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Secara kan media pada di blackout tuh. Ya namun pasti ada aja lah satu dua yang emang dengar desas-desus, namanya rumor kayak gitu kan kayak nggak bisa di stop banget. Sampai banyak nih katanya yang melihat penampakan selama acara berlangsung. Nah tapi ngomong-ngomong soal bangunannya, emang itu pas acaranya digelar beneran udah kelar gitu, bangunannya udah selesai, udah kering? Jawabannya enggak, gengs. Itu termasuk masih under construction, tapi emang ngotot karena ini udah hari H. Jadi masih ada itu yang kayak cor-corannya belum kering, cat-catnya masih pada bau, dan banyak kayak debu-debu proyek lah. Tapi ya pada saat itu para undangan ini nggak sadar kalau ternyata bangunan itu masih under construction. Yang tahu-tahu pasti ya panitia-panitianya aja lah. Namun karena banyak banget orang yang merasa emang nggak nyaman, para undangan ini buru-buru minggat bahkan sebelum acaranya ini selesai. Berarti kan itu emang atmosfernya sama feelingnya udah nggak enak ya? Udah kerasa banget segitunya. Dan mereka ini baru sadar pas mereka ini pada ngeliat kayak gaun yang lagi dipakai, itu kok kayak banyak noda-noda cat ya? Sebenarnya tapi juga bukan cuman telat sadar kalau bangunan itu masih under construction. Orang-orang juga telat nyadar kalau red carpet yang mereka injek-injek tuh buat foto, itu adalah jalanan yang dibangun di atas mayat para pekerja yang tadi dikubur hidup-hidup. Mau pingsan nggak lu? Jadi itu istilahnya red carpetnya di atas kuburan, lu nginjek-injek kuburan. Nah berhubung mereka nih saat itu pada masih nggak tahu ya, pada belum sadar, festival tetap berlangsung sampai tanggal 29 Januari 1982. Beberapa bulan setelah festival ini selesai, Betty Benitez, supervisor yang tadi tuh, tahu-tahu meninggal di sebuah kecelakaan yang janggal. Gara-gara kejadian itu, rumor tentang kutukan bioskop ini itu semakin beredar luas. Jadi mereka percaya, meskipun acara festivalnya udah kelar, tapi kutukannya masih ada. Orang-orang di sana ini yakin kalau kematian Betty ini disebabkan karena pembalasan dari dendam arwah penasaran yang ada di sana. Selain itu ternyata, acara Manila International Film Festival rugi, gengs. Utangnya di mana-mana, dan prediksi yang tadi buat nutup modal tuh nggak sampai target. Tapi karena ini emang udah obsesi dan murat banget nih kayaknya nih Ibu Imelda alias ngotot, dia akhirnya membuat sebuah agensi festival yang tadi awalnya bernama Manila International Film Festival itu berubah jadi Badan Klasifikasi dan Ulasan Film serta Televisi, di mana agensi yang baru ini ngasih kebijakan kalau film soft porn atau film dewasa yang panas tapi masih soft itu diperbolehkan untuk diputar. Tujuannya apa? Ya biar orang-orang mesum ini kan banyak, itu mereka akan nonton dan konsumtif, sehingga ini tuh bisa menjadi sebuah keuntungan untuk nutupin biaya utangnya tadi. Tapi ya tetap aja utangnya terlalu banyak, gengs. Ujung-ujungnya itu nggak bisa nutup juga. Kutukan dari bioskop ini nggak cuma sampai di situ aja, gengs. Pada tahun 1990, terjadi sebuah gempa hebat di Manila yang membuat bangunan dari bioskop ini, Manila Film Center, itu nggak stabil. Semacam miring gitu, kayak Menara Saida. Nah, hal itu dianggap bangunan ini tuh jadi nggak kondusif dan tidak diizinkan untuk beroperasi lagi. Dibiarin kosong aja gitu selama 11 tahun. Sampai akhirnya tahun 2001, bangunan ini tuh disewa dan direnovasi sama Amazing Theater Philippines biar layak untuk beroperasi lagi nih ceritanya. Namun, pada tanggal 19 Februari 2013, bangunan itu tahu-tahu kebakaran yang berlangsung selama 3 jam, jadi itu kebakaran 3 jam tuh. Namun dari 3 jam itu doang, pengelola ini mengaku rugi bandar sebanyak 1,2 juta peso atau sekitar 285 juta. Karena kejadian itu, akhirnya bangunan ini ditutup secara permanen dan disebut-sebut menjadi salah satu bangunan paling berhantu di dunia. Nah, dengar-dengar kabarnya nih, pernah ada kejadian orang malam-malam jalan kaki lewat depan bangunan ini, terus dia ketemu sama orang asing dan tahu-tahu ngedeketin dia buat minta tolong. Minta tolongnya, nelfonin ke keluarganya dia untuk bilang kalau dia baik-baik aja. Akhirnya dikabulin dong permintaannya cuma gitu doang.
Ditelepon lah nomor yang dituju, nyambung. Pas udah ngomong sama keluarganya, ternyata keluarga itu bilang kalau si orang minta tolong itu udah wafat karena kekubur hidup-hidup di bangunan tersebut. Terus pas dia cek lagi orangnya udah nggak ada. Pokoknya sampai sekarang banyak banget orang yang menjadikan tempat itu jadi uji nyali. Sampai terus-terus bule kalau ke sana juga kerjanya uji nyali untuk merasakan horror experience-nya. Gimana? Kalian mau coba? Bawa aja HP atau laptop, pas ke sana terus kalian putar deh itu film horor. Mungkin nanti filmnya bisa jadi 4D. Soalnya setannya tahu-tahu beneran muncul di depan kalian gitu. Seru ya? So, itu tadi sejarah di balik cerita angker tentang Manila Film Center. Dari cerita-cerita horor yang tentang hantu-hantu, yang katanya banyak banget gentayangan di sana itu emang beneran seram. Namun yang lebih seremnya itu adalah ambisi dan keegoisan dari seseorang, dimana rela nih ngelakuin apapun demi mewujudkan keinginannya, termasuk mengorbankan orang-orang yang nggak bersalah. Jadi ini orang udah ambi, murat, ulalas, ngotot, karena kalau murat udah jadi bakat, alhasil keinginan semuanya harus terwujud. Apapun caranya, nggak peduli sama orang-orang yang meninggal tuh, karena pada kecelakaan waktu kerja. Bahkan juga nggak memperlakukan mayatnya. Ya sebenarnya itu udah jadi korban keegoisannya ya. Nah dari sini juga kalian bisa belajar supaya jangan egois, sama jangan suka murat jadi orang. Kalau selalu baik lah. Kalau kalian bingung, emang murat bagaimana sih? Lu subscribe di channel ini makanya. Buset, pada pelit-pelit banget, gue sumpahin gue. Nggak mau tahu gue. Pokoknya lu like sama share sekarang. Cepetan, awas lu ya. Yaudah, bye.